Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ananta Fajar. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara atau langkah untuk menggabungkan, mengkompres, membuat, mengedit, dan mengkonversi file PDF secara online dengan cepat dan mudah. Silakan masukkan alamat websitenya yaitu https://tool.pdf24.org seperti yang tampil pada layar ini. Kita klik untuk masuk ke alamat websitenya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika kita perhatikan di sini, ada beberapa tool yang bisa kita gunakan untuk mengedit PDF. Di antaranya ada gabungkan PDF, pisahkan PDF, kompres PDF, mengkonvert PDF ke gambar, atau mengkonvert gambar ke PDF, atau mungkin juga bisa digunakan untuk memutar halaman PDF. Baiklah, untuk lebih jelasnya, kita coba praktekkan satu persatu. Yang pertama adalah menu gabungkan PDF. Jadi menu gabungkan PDF ini berfungsi untuk menggabungkan file PDF menjadi satu file PDF. Kita coba, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika kita perhatikan di sini ada menu pilih file-file, yang mana nanti kita akan memasukkan file yang ingin kita gabungkan. Baik, kita klik. Baiklah, untuk lebih jelasnya, file yang kita gabungkan bisa langsung dalam bentuk file PDF atau masih dalam bentuk file JPG juga bisa kita gabungkan. Namun nanti hasil daripada gabungan itu sudah menjadi dalam bentuk format PDF. Jadi kita tidak perlu harus mengkonvert one by one, satu persatu file JPG ini kita convert dulu ke PDF, kemudian kita gabungkan menjadi file PDF, tidak perlu. Jadi kalau misalkan kita mempunyai file dalam bentuk format JPG, ingin kita gabungkan menjadi dalam satu file format PDF, itu juga bisa. Kita coba, misalkan saya ingin menggabungkan file nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, yang mana masing-masing file ini formatnya masih dalam bentuk JPG. Apakah nanti bisa menjadi dalam bentuk satu file dengan format PDF? Kita coba. Saya memilih 3 file, yaitu file nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Saya klik open. Baik, proses upload. Oke, selesai. Berikutnya, kita klik menu gabungkan. Untuk menggabungkan file JPG ini yang terdiri atas 3 file ini menjadi satu file PDF. Kita klik. Baik, kita tunggu. Baik, berikutnya kita klik unduh untuk melihat hasil daripada gabungan file-file yang sudah kita upload tadi. Baik, sebentar. Baik, kita lihat hasilnya. Ya, ini adalah hasilnya. Kita coba lihat. Sebentar. Baik, ini adalah hasil daripada gabungan dari file JPG tadi, halaman ke-1, halaman kedua, dan halaman ketiga. Ini sudah menjadi satu file dalam bentuk format PDF. Jadi, kita tidak perlu mengkonvert one by one, satu persatu baru kita gabungkan. Jadi dari file JPG langsung bisa digabung menjadi satu dalam bentuk format PDF. Baik, saya lanjutkan menu yang berikutnya. Kita masuk ke semua alat. Berikutnya adalah menu pisahkan PDF. Menu pisahkan PDF ini berfungsi untuk memisahkan file PDF. Maksudnya, apabila kita memiliki satu file PDF yang terdiri atas beberapa halaman, misalkan terdiri atas 4 halaman atau 3 halaman,
kita ingin pisah menjadi satu halaman, satu file, apakah bisa? Bisa. Kita coba, misalkan ingin memisahkan PDF. Kita klik, kemudian saya klik pilih file, saya cari file PDF, misalkan ini adalah file PDF, dalam satu file PDF, saya klik open. Baik, kita tunggu. Jika kita perhatikan di sini, ini terdiri atas 3 page atau 3 halaman, yang mana nanti rencananya ingin saya pisahkan menjadi setiap halaman satu-satu. Jadi 3 halaman itu, halaman ke-1 terpisah menjadi satu file sendiri, halaman kedua terpisah menjadi file sendiri, begitu pula halaman yang ketiga juga terpisah menjadi satu file sendiri. Yang mana awal mulanya masih dalam bentuk 3 halaman satu file. Kita pisah one by one, satu persatu. Kita coba. Sebentar, masih proses. Oke. Untuk selanjutnya, apabila proses upload sudah selesai, selanjutnya silakan ini diklik. Mode halaman silakan diklik. Jika kita tarik ke bawah, di sini bisa kita perhatikan bahwa satu file yang saya upload tadi terdiri atas 3 halaman. Halaman ke-1, halaman kedua, dan halaman ketiga. Jika di sini saya akan memisahkan satu persatu menjadi satu file, satu halaman satu file, maka tanda gunting ini di sini saya aktifkan, dan tanda gunting yang ada di sini juga saya aktifkan. Berarti ini maksudnya halaman ke-1 ini nanti akan terpisah menjadi satu file tersendiri. Halaman kedua ini juga akan terpisah menjadi satu file sendiri. Begitu pula halaman yang ketiga juga akan terpisah menjadi satu file sendiri. Namun apabila misalkan tanda gunting yang ada di sini tidak saya aktifkan dan di sini saya aktifkan, berarti maksud di sini nanti hasil jadinya halaman ke-1 ini akan terpisah menjadi satu file sendiri, sedangkan halaman kedua dan halaman ketiga akan tergabung menjadi satu file sendiri. Jadi halaman 2, 3 ini masih tetap gabung, jadi yang terpisah hanya halaman 1 saja. Namun apabila di sini guntingnya tidak saya aktifkan, dan yang saya aktifkan tanda guntingnya yang ada di sini, berarti maksudnya halaman 1 dan halaman 2 ini masih terletak dalam satu file, sedangkan halaman 3-nya ini nanti hasilnya akan terpisah menjadi satu file tersendiri. Baik, kita coba posisi seperti ini ya. Jadi halaman ke-1 dan halaman kedua masih tetap tergabung, dan halaman 3 ini terpisah sendiri karena aktif guntingnya ada di sini. Kita coba klik pisahkan PDF. Baik, proses. Kita tunggu. Baik, selanjutnya kita klik unduh. Baik, proses mengunduh ya. Di sini yang perlu dicatat, untuk hasil unduhannya masih dalam bentuk format zip. Jadi untuk hasilnya harus kita ekstrak terlebih dahulu. Baik, sebentar. Kita lihat show in folder. Nah, ini adalah hasilnya tadi. Kita ekstrak terlebih dahulu. Ekstrak to. Baik, kita lihat hasilnya. Ya. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa halaman 1 sampai dengan 2 masih terletak dalam satu file yang sama. Sedangkan halaman 3-nya akan terpisah sendiri menjadi satu file sendiri. Tidak gabung dengan halaman 1, 2. Bagaimana kalau seandainya guntingnya tadi, tanda gunting yang seperti ini saya aktifkan semua, baik yang ada di sini maupun yang ada di sini. Tentunya setiap halaman ini nanti hasilnya akan terpisah menjadi masing-masing satu file berdiri sendiri dalam bentuk format PDF. Oke, kita coba klik pisahkan. Oke, kita klik unduh. Nah, hasilnya tetap ya. Jadi masih dalam bentuk zip. Jadi harus diekstrak terlebih dahulu.
Baik, kita coba lihat hasilnya. Sebentar. Kita show in folder. Ya, ini hasilnya ya, video yang ketiga ini. Kita lihat hasilnya. Kita ekstrak terlebih dahulu. Baik, ekstrak sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Ya, ini. Nah, jika kita perhatikan di sini, dari 3 halaman yang sebelumnya tergabung menjadi satu file akan terpisah berdiri sendiri pada masing-masing file. File nomor 1 sendiri, file nomor 2 sendiri, dan file nomor 3 juga sendiri dalam bentuk PDF. Baik, saya rasa untuk yang memisahkan PDF ini sudah jelas. Kita coba tool yang lain, yaitu mengkompres PDF. Mengkompres PDF ini tujuannya untuk mengurangi ukuran PDF, yang mana kadang-kala ketika kita ingin mengupload suatu berkas PDF pada suatu website, kita hanya diizinkan pada ukuran tertentu, misalkan pada ukuran 1,5 MB, sedangkan file PDF yang akan kita upload ukurannya adalah 2 MB. Maka terlebih dahulu harus kita kompres terlebih dahulu sampai dengan batas maksimum yang diizinkan, katakanlah misalkan 1,5 MB. Baiklah, berikut langkah-langkahnya. Kita klik kompres PDF. Kemudian jika diperhatikan di sini, sama, ada pilih file-file yang ingin dikompres. Saya memilih, saya misalkan file ini ya. File ini tadi, jika kita perhatikan, ukurannya adalah 4,26 MB. Misalkan kita ingin mengupload ke suatu website, kita hanya diizinkan sampai dengan 1,5 MB, sedangkan file yang kita ingin upload sebesar 4,26 MB. Maka terlebih dahulu harus kita kompres terlebih dahulu. Kita klik, kemudian kita klik open. Baik, kita tunggu. Nah, di sini yang perlu sebagai catatan, lama atau tidaknya proses upload ini tergantung dari konektivitas internet kita, serta besar kecilnya ukuran file yang kita upload. Mungkin karena filenya agak besar, jadi agak lama sedikit. Sebentar. Kita tunggu sampai selesai. Kita tunggu sampai menu kompres ini aktif, menandakan bahwa proses upload sudah selesai. Oke, sudah aktif. Selanjutnya di sini yang perlu kita perhatikan, pada bagian ini ada bagian DPI dan ada bagian kualitas gambar. Kita klik kompres terlebih dahulu aja. Kita klik kompres, kita lihat. Ternyata jika diperhatikan di sini, untuk mengkompres hasil dari 4,5 MB dikompres dengan DPI 144 dengan kualitas gambar 75 menghasilkan hasil kompres sebesar 800,23 KB. Jadi tentunya kita bisa menguploadnya. Kenapa? Karena contoh tadi misalkan batas maksimalnya adalah 1,5 MB. Coba yang lain, kita cari file yang agak besar. Saya masuk semua dulu, kita klik kompres. Saya cari file yang agak besar. Nah, misalkan ini. Klik open. Oke, ditunggu sebentar. Proses uploadnya. Jadi untuk tool kompres PDF ini sangat penting, karena biasanya pada website-website itu, misalkan kita melakukan suatu pemberkasan, kita hanya diizinkan sampai dengan mengupload maksimal biasanya 1 MB atau 1,5 MB maksimal. Jadi kalau kita punya file yang lebih dari 1,5 MB,
tentunya kita tidak bisa mengupload, maka kita harus mengkompres terlebih dahulu. Baiklah, sudah aktif dengan DPI 144 dengan kualitas gambar 75, kita lihat hasilnya berapa mega setelah kita kompres. Nah, hasilnya ternyata menghasilkan 1,82 mega. Padahal yang diizinkan tadi misalkan adalah 1,5. Tentunya kita tidak bisa mengupload file ini karena lebih besar daripada 1,5. Jadi harus kita kompres lagi lebih lagi supaya paling tidak mendekati kurang dari 1,5. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengubah DPI atau mengubah kualitas gambar. Misalkan kita ubah kualitas gambarnya menjadi 70. Oke, kita klik kompres. Jadi jangan diunduh dulu. Kita lihat dulu hasilnya kompresannya menjadi berapa mega dulu. Kalau sudah sekiranya sudah cukup, kurang atau mendekati 1,5 MB, baru kita unduh. Nah, ini ternyata hasilnya masih 1,73. Kita turunkan lagi menjadi 65 katakanlah. Kemudian DPI-nya saya turunkan katakanlah menjadi 120. DPI-nya 120, kualitas gambarnya 65. Maka file yang tadinya 4,6 MB ini akan menjadi berapa MB setelah dikompres dengan DPI 120 dan kualitas gambar 65. Kita coba klik kompres. Baik, ternyata masih kurang sedikit lagi, masih menghasilkan ukuran file 1,55. Kita kompres lagi, katakanlah ini menjadi 60. DPI-nya 120 dengan kualitas gambar 60 akan menghasilkan kompresan berapa mega. Kita klik kompres lagi. Kita tunggu. Ya, ternyata menghasilkan kompresan sebesar 1,48 MB. Berarti tentunya ini baru kita bisa mengupload. Jadi untuk mengkompres jangan terlalu kecil, paling tidak mendekati dengan batas maksimal. Jadi contoh misalkan batas maksimal yang diizinkan adalah 1,5, ya paling tidak hasil kompresan kita sebesar 1,4, 1,2 atau 1,45 tidak masalah. Tapi kalau kita mengkompresnya terlalu kecil, maka tentunya kualitas gambarnya akan menjadi kurang bagus. Gambarnya akan menjadi pecah dan tidak bisa jelas untuk dibaca. Ya, jika sudah yakin, baru kita klik unduh. Nah, proses unduh. Baik, ditunggu. Kita tunggu sebentar. Nih koneksi internet saya lagi buruk kelihatannya. Sebentar ya. Sepuluh detik. 10 detik lagi. Nah, kurang stabil nih jaringan internet saya, mohon maaf. Jadi saya ingatkan kembali sambil menunggu prosesnya selesai. Untuk mengkompres, tolong diperhatikan DPI dan kualitas gambarnya. Kalau bisa kualitas gambarnya jangan sampai kurang dari 50. Resikonya maka nanti gambarnya akan menjadi pecah. Jadi kalau dirasa sudah cukup, tidak perlu dikompres terlalu kecil. Paling tidak sudah mendekati daripada batas maksimum yang diizinkan. Contohnya tadi adalah 1,5 MB. Baik, kita coba hasilnya. Ya, ini hasilnya. Ya, ini hasilnya. Ternyata gambarnya tidak pecah meskipun dikompres dari sekitar 4 mega tadi menjadi sekitar 1,5 mega. Baik, saya lanjutkan tool selanjutnya, yaitu kita lihat klik semua alat, gabungkan sudah, pisahkan sudah, kompres sudah. Biasanya yang sering kita gunakan selanjutnya adalah ini, mengkonvert daripada format JPG atau gambar ke dalam PDF. Jadi sama sebenarnya dengan tadi gabungkan PDF. Ini juga sama. Hanya saja mungkin terletak pada menu yang berbeda, namun menghasilkan yang sama. Oke, kita coba saja, kita klik menu gambar ke PDF. Baik, saya pilih file. Baik, di sini jika diperhatikan ada
beberapa file yang dalam bentuk format JPG ingin saya convert menjadi PDF. Saya pilih misalkan ini, file nomor 15, klik open. Oke, sudah. Kemudian saya klik konversi. Kita tunggu. Nah, udah jadi. Kemudian kalau kita ingin, sebelum kita unduh, kita ingin melihat hasilnya, kita klik dulu pratinjau yang ada di sini. Nah, ini. Hasilnya seperti ini kalau misalkan dalam bentuk, udah kita ubah dalam bentuk format PDF. Kalau udah, kita klik unduh. Nah, udah proses mengunduh. Baik, selanjutnya kita coba tool selanjutnya yang biasanya digunakan untuk output berkas dalam bentuk PDF. Misalkan untuk pemberkasan. Nah, selanjutnya adalah contoh yang sering digunakan. Nah, ini putar halaman file PDF. Putar halaman PDF ini fungsinya untuk memutar, merotate. Misalkan kita pada waktu menyeken dokumen atau berkas dengan menggunakan scanner, posisinya itu landscape, vertikal. Ingin kita ubah tampilan ketika dibuka dalam bentuk file PDF itu dalam bentuk horizontal atau landscape. Ya, caranya kita masuk ke dalam menu yang namanya putar halaman PDF. Kita coba dipilih file. Saya misalkan memilih halaman file PDF yang ini misalkan. Kita klik open. Oke, kita tunggu proses upload. Jadi menu putar halaman PDF ini fungsinya untuk memutar dari landscape ke portrait atau dari portrait ke landscape secara horizontal atau secara vertikal. Ini kita lagi proses upload file PDF, yang mana file PDF ini terdiri atas 3 halaman. Dan ketiga-tiga halaman PDF ini posisinya semuanya landscape. Nanti kita coba bagaimana kalau halaman ke-1-nya landscape, halaman keduanya portrait, halaman ketiganya landscape lagi. Baik. Selanjutnya kita klik ini. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, jika diperhatikan di sini satu file tadi terdiri atas tiga halaman ya. Halaman ke-1, halaman kedua, halaman ketiga. Misalkan saya ingin membuat halaman kedua ini menjadi susunannya tampilannya menjadi portrait atau secara vertikal. Kita klik aja ini, rotate ini. Oke, seperti ini misalkan. Kalau misalkan ingin dibalik lagi, ya seperti ini, dan seterusnya. Baik, saya misalkan ingin bentuknya seperti ini. Jadi nanti ketika file ini diunduh dalam bentuk PDF, maka nanti halaman ke-1-nya landscape, halaman keduanya portrait, dan halaman ketiganya landscape kembali. Kita coba klik buat PDF. Oke, kita tunggu proses. Baik, kita coba unduh. Baik, ini proses mengunduh. Oke, sebentar, satu dulu. Ya, kita swing folder. Kemudian kita buka hasilnya tadi, bagaimana. Nah, ini hasilnya. Jadi halaman ke-1 masih tetap dalam bentuk landscape atau secara horizontal. Sedangkan halaman keduanya, nah, udah berubah tampilannya menjadi dalam bentuk portrait, dan halaman ketiganya kembali lagi menjadi landscape. Baik, saya rasa cukup demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam mengupload berkas ke dalam alamat website yang kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.